Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Selamat Paskah bagi kita semua. Tuhan Yesus sudah bangkit dan hidup buat kita, amin. Boleh dong kita berikan senyum kiri kanan kita. Senyum yang terbaik. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita mau siapkan hidup kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kau masih memberikan kami nafas, kehidupan, kekuatan, kesehatan ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang hebat ya Tuhan. Allah yang hidup, Engkau sudah bangkit bagi kita semua ya Tuhan. Tuhan, dengan apa kami dapat membalas semua pengorbanan-Mu ya Tuhan, selain kami ingin memuji dan menyembah nama-Mu. Ini kami ya Tuhan, ini hidup kami, biarlah Engkau melawat setiap dari kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami menolak segala roh-roh intervensi yang ingin mengganggu ibadahnya kami pada hari ini ya Tuhan. Kami tolak, patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kemuliaan nama-Mu saja yang ditinggikan. Haleluya. Inilah doa dan ucapan syukur kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita menyanyikan Ku Kan Bangkit. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan. Berdiri bagi bangsa
setialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Tuhan, dialah Tuhan, dialah Raja, dialah Raja. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang paling terbaik buat Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau menaikkan pujian. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku, ya Tuhan. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan, ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Bersama-sama kita nyatakan lagu ini bareng. Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan, ku kan bertahan dalam tekanan, ya Tuhan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Jemaat saja katakan, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan.
ku kan bertahan, dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan, ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Mari sama-sama kita mau sembah Tuhan. Oh haleluya. Oh Yesus, Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji, Kau yang layak ditinggikan. Oh haleluya, haleluya. Ku kan bertahan Tuhan, ku kan bertahan, karena Kau menolong kami, karena Kau menjamah kami, karena Kau melindungi kami Tuhan. Haleluya. Ya raraba ya raraba ya shararararararara. Ya rararararaba ya laba ya rararara. Ya laba ya rarararararaba ya laba ya laba ya sharararararara. Ya raraba ya rararararaba ya laba ya raraba ya laba ya raraba. Yesus, Kau tak pernah tinggalkan kami, Kau selalu ada Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Ya raraba ya laba ya rarararararaba ya laba ya Rasakan Tuhan, rasakan hadirat Tuhan, rasakan jamahan Tuhan. Oh, Dia Allah yang hidup, Dia sudah bangkit bagi kita, Dia sudah mati untuk kita. Oh Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus, ya
Puji Tuhan, kepada hambanya saya persilakan. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Paskah. Saya percaya melalui kebangkitan Tuhan Yesus di hari Minggu ini, kita pun dibangkitkan. Amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan, dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih bahwa pada pagi yang indah ini, di hari Paskah yang membahagiakan ini, Tuhan menyertai memberkati kami semuanya. Tiba saatnya kami mendengarkan pesan Tuhan lewat firman-Mu di hari Paskah, di hari kebangkitan Tuhan Yesus ini. Mari Tuhan urapi kami semua ini kuasa darah-Mu yang kudus, dan biarlah kami semua diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan siap diberkati bersama saya katakan amin. Haleluya. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Sekali lagi, Matius 28 ayat 1 sampai 10. Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kebangkitan Yesus. Kita akan baca bersama-sama, saya dari gereja dan jemaat Tuhan dan semua saudara-saudara yang mendengarkan siaran ini bisa ikut membaca bersama-sama saya. Saya memberi komando 1 sampai 3. Hitungan 1 sampai 3 dan kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Marilah, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya pada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Amin. Demikian jawab firman Tuhan yang kita sudah baca. Berbahagialah mereka membaca, merenungkan serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara, peristiwa di hari Minggu pagi itu adalah sebuah peristiwa yang mengejutkan. Peristiwa yang belum pernah terdengar dan belum pernah terjadi di seantero dunia ini. Kubur yang diletakkan jenazah Yesus dikunjungi para wanita pagi-pagi itu ternyata telah terbuka. Dan bahkan tidak ada lagi jenazah Tuhan Yesus di dalamnya. Cuma terdapat kain kafan, kain peluh yang tergeletak di sana menjadi saksi bisu. Maria Magdalena berkata, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Demikian kesaksian Maria Magdalena di pagi buta itu. Mengejutkan, panik, bertanya-tanya, dan cuma kubur kosong, itu kata dia. Pertanyaan-pertanyaan itu pun terjawab oleh murid-murid kesayangannya karena ia melihat dan percaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melihat dan percaya adalah jawaban segala pertanyaan yang tak terjawab itu. Percaya mengungkapkan ketakberdayaan, keterkejutan akan suatu kepastian. Percaya yang bersumber pada kata-kata firman Tuhan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Itu harus terdengar. Ia harus bangkit dari antara orang mati. Alkitab menceritakan
Maka murid-murid Tuhan yang melihat semuanya itu, ia sungguh percaya. Sebab jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Ini yang luar biasa, saudara. Maka kita bangga atas iman kita. Iman akan Kristus yang bangkit. Dan firman Tuhan dalam Kolose pasal 6 ayat 7 mengingatkan, kamu telah menerima Kristus Tuhan kita, maka hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Saudara, mari kita kembali kepada cerita Alkitab yang kita baca tadi. Maria Magdalena pertama mendapat kehormatan disapa oleh Yesus yang bangkit. Dan ia menerima tugas mewartakan tentang sukacita kebangkitan Yesus itu. Paskah Kristus menjadi Paskah Maria, karena Maria Magdalena telah bangkit dari kejatuhan dan kelemahannya dan dipercayakan untuk mewartakan kabar kebangkitan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, merayakan Paskah Tuhan itu mengajak kita untuk juga bangkit dari segala kelemahan dan dosa-dosa kita. Kelemahan, salah dan dosa adalah kubur yang telah menguburkan kita dari karya kasih dan keselamatan yang dibawa oleh Yesus yang bangkit. Saudara, kita harus bangkit dari keegoan kita, bangkit dari semangat konsumerisme, dari hedonisme, dari keserakahan, ketidakadilan, kebencian, kecemburuan, iri hati, dan sebagainya. Itulah kubur yang menutup hati dan hidup kita. Dan kita harus bangkit bersama Kristus yang bangkit. Kita harus mau dan berani untuk meninggalkan dan menanggalkan semuanya itu, agar kita pun bangkit. Saudara, kita bangkit menjadi manusia Paskah, menjadi manusia baru dengan semangat kebangkitan Tuhan. Selanjutnya, kita yang telah mengalami Paskah Kristus, jangan lupa, kita pun diberi tugas untuk mewartakan dan memberi kesaksian tentang kebangkitannya kepada orang lain. Saudara, pengalaman Paskah yang membahagiakan tidak boleh kita simpan sendiri, tetapi kita harus membagikannya, mewartakannya kepada orang lain. Kita harus membuka kubur-kubur yang menutupi hati dan hidup kita dengan bangkit bersama Kristus yang bangkit, dan mewartakannya pada semua orang. Yesus hidup, Yesus tidak mati, Yesus sudah bangkit. Sebagaimana dalam situasi kita saat ini, kita juga harus menjaga kesehatan diri, menjaga keselamatan dan kesehatan orang lain. Untuk mematahkan rantai penyebaran virus corona yang sedang melanda, kita menjaga kebersihan diri dan lingkungan, disiplin diri, dan tetap lebih banyak berada di rumah. Dalam semangat doa, kita terus memohon belas kasihan Allah melalui Tuhan Yesus yang bangkit, agar semua orang boleh bangkit, mengalami kesehatan yang baik, dijauhkan dari wabah virus corona yang terus menghantui kita. Hanya dengan peduli kemanusiaan dan dengan iman kita pun dibangkitkan bersama Yesus yang bangkit. Jemaat yang saya cintai dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah Paskah kita. Paskah yang membahagiakan, Paskah yang memberikan harapan baru. Selamat merayakan Paskah, Kristus bangkit. Haleluya. Bersama saya kita katakan amin. Mari kita mengucap syukur atas firman Tuhan yang kita telah dengar bersama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biar Paskah yang membahagiakan ini, Paskah yang bawa pengharapan hidup bagi kami, membuat hidup kami semakin berakar, bertumbuh, berbuah, dan mendewasakan dalam Kristus Yesus, untuk tetap setia mengiring Tuhan sampai akhir hayat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selanjutnya, kita akan membawa persembahan persepuluhan dan syukur kita kepada Tuhan. Saudara, persembahan dapat dikumpulkan dan dibawa ke gereja atau disetor ke rekening gereja. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami tahu bahwa hidup kami ini hanya oleh karena belas kasihan Tuhan. Kalau kami boleh hari ini diberi kesempatan untuk menabur, memberi persembahan bagi pekerjaan Tuhan, mengembalikan 1/10 yang merupakan milik Tuhan, itu juga karena kebaikan kemurahan Tuhan. Karena kami tahu kalau kami boleh memberi, kalau kami boleh menabur bagi pekerjaan Tuhan, kalau kami boleh mengembalikan 1/10 merupakan milik Tuhan, itu karena Tuhan lebih dahulu memberkati kami. Karena itu kami memberikan persembahan ini yang terbaik bagi Tuhan. Terimalah persembahan kami Tuhan. Biar persembahan kami ini membuat hidup kami bukan berkekurangan, tetapi senantiasa mau berkat berkelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini, di hari Paskah ini. Sebelum itu mari kita berdoa syafaat. Kita lanjutkan dengan doa Bapa kami dan terima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menaikkan syafaat kami di hari Paskah yang indah ini, secara khusus bagi pemerintah bangsa kami Indonesia. Kami terus berdoa agar kiranya Tuhan terus memberkati Presiden dan Wakil Presiden, semua para pemimpin kami, para menteri, para gubernur, bupati, dan juga pemimpin di tingkat aras sampai ke pelosok-pelosok negeri, RT, RW. Biarlah Tuhan memberkati mereka semuanya, memberikan hikmat, memberikan kebijaksanaan sehingga mereka boleh menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan mendatangkan kesejahteraan bagi kami semuanya. Segala program-program pemerintah kami dukung dalam doa agar sukses berjalan dengan baik. Dan program vaksinasi yang terus berlangsung kami berdoa, biarlah ini terus berlangsung dengan baik dan membawa kesehatan bagi kami semuanya, sehingga kami boleh lebih leluasa beraktivitas, berusaha, dan mempermuliakan nama Tuhan. Bapa kami yang alam sorga, kami juga tidak lupa berdoa untuk para pemimpin-pemimpin kami, pemimpin atau ketua sinode kami, dan juga para pemimpin-pemimpin yang memimpin kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong. Secara khusus gembala kami, Bapak Pendeta Niko Nyotoro Harjo, Gembala Rayon kami, Bapak Pendeta Wiweko Mulyono, dan gembala di tempat ini kami doakan agar Tuhan memberkati, agar pelayanan mereka menjadi berkat dan banyak jiwa-jiwa diselamatkan lewat pelayanan mereka. Bagi sidang jemaat yang sedang dalam pergumulan, kami doakan Tuhan berkati. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami problem dipulihkan. Dalam nama Yesus diberi jalan keluar yang terbaik. Bagi jemaat saudara-saudara kami yang menyaksikan mengikuti siaran ibadah ini, biarlah Tuhan jamah segala problem persoalan mereka juga dipulihkan, yang sakit disembuhkan, mengalami mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadi. Terima kasih Bapa, dari Paskah yang indah ini kami percaya Tuhan selalu mengajarkan kami berdoa seperti sebagaimana yang Tuhan ajarkan dalam doa Bapa kami akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri dan kita bersama-sama menadahkan tangan kita di hadapan Tuhan dan kita siap menerima berkat. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan dengarkanlah firman Tuhan baik-baik dan lakukanlah firman Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Anugerah berkat kasih sayang daripada Bapa di sorga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis bersama Roh Kudus, turun tinggal menyertai engkau senantiasa. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah hasil usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah apa yang kau makan, minum, dan pakai, diberkatilah apa yang kau rancangkan dan dibuatnya berhasil. Biar segala berkat-berkat kekayaan kerajaan sorga yang berlimpah-limpah, berkat-berkat warisan Bapa Abraham, Ishak, dan Yakub, berkat yang ada di utara, selatan, timur, dan barat, masuk dalam kehidupanmu. Terjadi hari ini seterusnya hingga Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang pada kali kedua, menjemput saleh-salehnya masuk sorga yang mulia. Haleluya. Semua yang percaya katakan
Amin. Haleluya. Selamat Paskah. Tuhan berkati kita semuanya. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu akan datang. Amin.